membangunkanku, berarti hari sudah pagi. Ada di mana aku? Aku berada dalam sebuah kamar dengan anyaman bambu sebagai dindingnya. Mendengar suara pintu terbuka, aku pura-pura tertidur. Dua orang lelaki berbaju hitam masuk ke dalam. Aku lihat perlahan salah satu lelaki tersebut adalah Ki Rekso. Padahal semalam saya tidak begitu keras Ki saat memukulnya, kata seorang pria bertubuh gempal kepada Ki Rekso. Sudah, tidak apa-apa, Pik. Kau siapkan saja sepiring nasi untuk sarapan nanti si dokter sok tahu ini. Lalu lelaki tersebut pergi. Aku lihat Ki Rekso menghampiriku dengan mata sedikit terbuka, menyipit kecil supaya aku bisa mengintip. Aku lihat Ki Rekso memandangi wajahku. Wajah sampean ini mirip sekali dengan almarhum anakku. Ternyata bukan hanya wajahnya, mempunyai sikap keras dan rasa ingin tahu yang besar pun sama persis. Andai saat itu aku mampu mencegahnya dan menyelamatkannya di waktu yang tepat, mungkin hari ini dia masih ada dan bisa menjadi penerusku. Apa yang dimaksud Ki Rekso dengan menyelamatkan anaknya? Apa anaknya juga korban lampor? Ah, sial. Misteri yang lain saja belum dapat aku ungkap. Kenapa malah datang misteri lain yang membuatku semakin penasaran. Aku harus keluar dari sini, bagaimanapun caranya. Ku lihat pintu masih terbuka. Dengan penuh perhitungan dan ancang-ancang, aku siap lari dari kamar ini. Aku langsung bangun dan berlari. Hei, jangan lari sampean, Ki Rekso berteriak. Aku yang tidak peduli dan tanpa tahu arah terus berlari. Kulihat Ki Rekso mengejar dengan dua anak buahnya. Aku berada dalam hutan yang rimbun. Karena sedang dikejar, aku berlari sambil terus menengok ke belakang. Hingga tanpa terasa aku menabrak seseorang. Dan lagi-lagi yang kutabrak adalah Ki Rekso. Bagaimana bisa, padahal tadi aku lihat dia berada di belakangku. Aku tidak akan menyakiti sampean. Sudah, jangan berlari terus. Percuma, di sini wilayah kekuasaanku. Karena tertangkap, akhirnya aku pasrah. Aku dibopong kedua anak buah Ki Rekso menuju rumah tua tadi. Aku tahu sampean begitu penasaran dengan teror lampor di desa ini. Namun berhati-hatilah, semalam saat kau pergi, aku lihat keranda terbang itu mengikutimu. Nampaknya sampean ini sudah diincar. Aku tercengang mendengar ucapannya. Kenapa saya yang diincar, Ki? Karena sampean sudah terlalu jauh mengetahui dan ingin tahu tentang lampor itu. Sampean ini terlalu ikut campur. Saya hanya penasaran, Ki, dan lampor ini harus dihentikan. Memang harus. Sudah banyak yang menjadi tumbal. Ini bukan lampor yang dikendalikan oleh pesugihan, tapi oleh orang yang sedang ilmu. Lalu Ki Rekso memejamkan matanya seolah sedang menerawang sesuatu. Berhati-hatilah saat sampean berada di rumah Lurah Suryadi. Ucapan mengagetkanku. Memang kenapa, Ki? Pelaku teror lampor itu ada di antara kami? Nanti sampean akan tahu sendiri. Simpanlah keris ini. Ki Rekso memberiku keris kecil berwarna hitam seukuran ibu jari. Manis. Ini akan melindungimu sementara. Sekarang pulanglah, warga sudah mencarimu. Opik akan mengantarmu sampai jalan dekat rumah Pak Lurah. Dan aku ingatkan sekali lagi, berhati-hatilah. Sikap Ki Rekso berbalik
drastis dari sikap yang pertama aku jumpai. Mendengar kata-kata dan keris yang dia berikan, aku semakin bimbang. Apa aku harus mempercayainya? Apa pelaku teror lampor ini Ningsih atau Ki Rekso? Pikiranku kalut. Aku masih belum mempercayai siapapun. Aku masih belum bisa membedakan mana lawan, mana kawan. Atau mungkin Ki Rekso ini bermuka dua. Setibanya di rumah Pak Lurah, aku melihat banyak orang. Kedatanganku membuat mereka semua terkejut. Pak Mul langsung menghampiriku. "Mas Beno, kemana saja? Kami semua sudah takut. Lalu ini kenapa baju Mas Ben kotor sekali?" "Ceritanya panjang, Pak. Alhamdulillah ini bukan ulah lampor. Mari ke dalam. Kami semua cemas. Dari kemarin mencari kesana kemari tidak ketemu. Hanya ini handphone Mas Beno yang ada di bangku itu." Pak Mul menyerahkan handphoneku. Aku langsung disambut antusias semua orang yang ada di rumah Pak Lurah. Mereka nampak khawatir, kecuali Ningsih yang seperti tidak suka aku kembali. Lalu kulihat Ningsih berbisik kepada Wira. Lalu Wira menyeringai melihatku. Saat waktunya tepat, aku bercerita tentang kejadian sebenarnya pada Pak Mul. Hanya beliau satu-satunya orang yang aku percaya di desa ini. Mendengar ceritaku, Pak Mul nampak kaget. Hanya keris pemberian Ki Rekso yang tidak aku ceritakan. "Mas Beno, lebih baik jangan percaya ucapan Ki Rekso. Saya juga tidak mempercayainya, Pak. Tapi apa Bapak tahu tentang meninggalnya anak Ki Rekso?" Pak Mul membuang wajahnya dariku. Dia celingukan, gugup dan gelisah. Jelas terlihat dari sikap dan wajahnya. Itu kejadiannya 3 tahun silam, Mas. Anaknya Ki Rekso meninggal saat berusaha memperdalam ilmu kanuragan. Dia tidak kuat, lalu gila dan meninggal. Kenapa ucapan Pak Mul bertolak belakang dengan ucapan Ki Rekso? Siapa yang sebenarnya menyembunyikan sesuatu? Ki Rekso atau Pak Mul? Saya mohon maaf Mas Beno, jangan percaya apapun ucapan Ki Rekso. Dia itu dukun bengis, Mas. Bisa saja lampor ini pun ulahnya. Lalu dia memutarbalikkan fakta. Lebih baik juga Mas Beno jangan lagi mencari tahu tentang lampor ini, Mas. Demi keselamatan Mas Beno sendiri. Aku terdiam mendengar kata-kata Pak Mul. Bukannya mendengarkan nasihatnya tentang lampor, justru aku malah makin penasaran tentang lampor, Ki Rekso, Ningsih, dan anak Ki Rekso. Apa semua itu ada sangkut pautnya? Waktu menjelang sore, namun ucapan Pak Mul tetap bersarang di otakku. Siapa yang benar, cerita yang mana, dan siapa dalang dibalik semua ini? Sambil memikirkan semua itu, aku berjalan menuju dapur sambil mengambil segelas air. Saat kaki ini baru menginjak lantai dapur, kulihat pintu belakang tertutup, seperti baru saja ada yang menutupnya. Aku bergegas berlari untuk siapa yang ke belakang di waktu surup seperti ini. Aku melihat Ningsih berjalan menuju kebun jati dengan nampan yang sama sewaktu aku menabraknya kemarin. Aku mengikutinya, kali ini tidak boleh sampai lolos. Aku terus mengikuti Ningsih. Semakin dalam ke dalam kebun, ada sebuah gubuk di sana. Aku lihat Ningsih masuk ke dalamnya. Aku terus mengikutinya dengan perlahan. Saat Ningsih sudah masuk, aku hanya bisa mengintip dari sela-sela tembok yang terbuat dari anyaman bambu. Aku lihat Ningsih merapikan semua yang ada di nampan tersebut seperti sebuah sesajen. Ada sesuatu tertutup kain putih di sana. Apa itu? Setelah menyalakan kemenyan, Ningsih mulai menembangkan langgam Jawa. Suara dan tembang yang dia baca sama persis suara wanita yang membuat aku
tersesat semalam. Dalam wadah kuningan kecil yang sedang Ningsih pegang, aku lihat seperti darah di dalam wadah itu. Lalu Ningsih meminumnya. Setelah habis ia tengguk, Ningsih kembali melantunkan tembang Jawa. Lalu dia berdiri dan menaburkan bunga di atas benda yang tertutup kain putih. Perlahan-lahan dia membukanya. Aku kaget saat melihat kain putih itu dibuka. Ternyata itu sebuah keranda. Yang membuat aku semakin takut adalah sebuah jenazah yang sudah dikafani terbaring di dalam keranda itu. Ningsih masih menjalankan ritualnya. Kali ini ia berjalan memutari keranda itu. Sarah. Jenazah yang terbaring di dalam keranda itu adalah jenazah Sarah. Sama persis wajahnya dengan foto yang terpampang di lorong rumah Pak Lurah. Wajah Sarah dalam keranda itu masih mulus, bersih bagaikan baru meninggal kemarin. Padahal menurut cerita Pak Mul, Sarah meninggal sudah 3 tahun yang lalu. Jantungku berdetuk kencang manakala jenazah Sarah membuka matanya dan melotot melihat ke arahku. Aku yang ketakutan langsung melangkah mundur. Krek. Sial, aku menginjak sebuah ranting. Dan itu langsung membuat Ningsih menyadari bahwa dia sedang diawasi. Aku langsung bersembunyi di balik pohon jati besar. Siapa itu? Kulihat Ningsih langsung keluar dari dalam gubuk. Dia mengamati area sekitar dan menuju ke kiri gubuk. Ini kesempatanku untuk lari. Aku terus berlari sampai tiba di sebuah rumah. Ini rumah Pak Mul. Benar, rumah Pak Mul, tepat di sebelah kebun jati milik Pak Lurah. Aku lega, akhirnya bisa selamat dari Ningsih. Baru saja aku melangkah masuk ke dalam teras Pak Mul, aku mendengar seperti sedang dimarahi seseorang. Cobalah yakinkan dokter sialan itu, Pak. Gunakan alasan apapun. Jangan sampai dia ikut campur terlalu jauh. Jangan sampai semuanya terbongkar, Pak. Bentak lelaki itu pada Pak Mul. Sementara Pak Mul hanya duduk menunduk tak berdaya saat lelaki itu bicara. Kenapa lelaki itu membelakangiku? Jadi aku tidak dapat melihat wajahnya. Dan lagi asal Bapak tahu, dokter itu entah dari mana saya lihat dia memiliki aura pusaka Ki Ageng Suro. Kiai Ageng Suro? Apa lelaki itu maksud adalah keris pemberian Ki Rekso? Sekarang Pak Mul lebih baik selalu berada di dekat sana. Hasut dia, Pak. Selalu awasi dokter itu. Cepat pergi sekarang. Sadar bahwa Pak Mul akan keluar menuju rumah Pak Lurah, aku langsung berlari. Bagaimanapun harus lebih dulu sampai di rumah Pak Lurah. Aku memotong jalan melewati kebun jati. Sesampai di rumah Pak Lurah, aku memilih lewat pintu belakang. Dan benar saja di ruang tamu kulihat Pak Mul sedang duduk dengan Anhar dan Tirta. Melihat aku yang datang dari arah dapur, mereka nampaknya keheranan. Loh, Mas Ben dari mana? Tadi dicariin Pak Lurah. Di kamar tidak ada. Mau diajak sholat maghrib berjamaah, tanya Anhar padaku. Oh itu, tadi saya terlalu asik teleponan sama ibu di kota, jadi tidak tahu waktu mas. Saya teleponannya dari belakang rumah Pak Lurah, nyari sinyal yang bagus. Aku jawab dengan berbohong. Wah, teleponannya sambil olahraga ya Mas Ben. Itu keringatnya banyak sekali. Kali ini ucapan Tirta membuat Pak Mul mengerutkan dahinya, melihatku dengan tatapan aneh dan curiga. Karena dari tadi terus berlari sampai membuat kaos aku basah oleh keringat. Oh ini tadi di luar hawanya panas Mas, jadi saya gerah. Alasan macam apa itu?
Tentu saja, udara di sini sangat sejuk, malah Pak Mul makin menatapku dengan tatapan aneh. Mari Mas, saya masuk kamar dulu, mau sholat maghrib. Anhar dan Tirta mengangguk, kecuali Pak Mul, dia masih menatapku. Mas Ben, kalau sudah beres ada yang ingin saya tanyakan. Ucapan Pak Mul membuat jantungku berdetak tidak beraturan. Setelah sholat, aku tidak langsung keluar kamar. Aku membuka laci meja di depanku. Aku ambil keris pemberian Ki Rekso, lalu aku duduk di tepi ranjang. Siapa yang benar, Ki Rekso atau Pak Mul? Jika Ki Rekso adalah dalangnya, lalu apa yang terjadi dengan anak Ki Rekso? Dan jika Ningsih adalah pelakunya, berarti Pak Mul juga tahu sesuatu tentang Ningsih. Bahkan Pak Mul juga ikut serta dalam teror ini. Lalu jenazah Sarah yang kulihat dalam keranda itu, jika aku ingat sosok pocong yang mengetuk pintu tempo hari, memang seperti Sarah. Apa Sarah hantunya? Lalu dia dikendalikan oleh Ningsih. Apa dalangnya adalah lelaki yang memarahi Pak Mul? Lalu siapa dia? Ah, sial. Aku bergerutu sendiri dalam hati. Sepertinya aku harus memulai dari Ki Rekso, menanyakan semuanya. Karena mustahil jika bertanya pada Pak Mul, sebab dia sudah sangat melarangku untuk tahu lebih jauh. Ya, besok setelah pulang dari Puskesmas, aku akan menemui Ki Rekso, menanyakan bagaimana awal mula teror ini terjadi. Saat aku tengah berkecambuk dalam pikiranku sendiri, tiba-tiba pintu diketuk. Mas, sudah belum sholatnya? Itu ditunggu Pak Mul. Anhar menyuruhku keluar. Baik Mas, saya rapikan sajadah dulu. Aku keluar kamar. Pak Mul sudah menantiku di bangku teras. Mari Mas, duduk sini. Iya Pak, apa yang ingin Bapak tanyakan pada saya? Anu Mas, saat Mas Beno ada di rumah Ki Rekso, apa Ki Rekso tidak memberikan sesuatu pada Mas Beno? Ternyata Pak Mul menanyakan keris pemberian Ki Rekso. Tidak Pak, beliau hanya bicara tentang Lampor dan putranya. Aku berbohong. Syukurlah, karena itu cara Ki Rekso mengincar korbannya. Dia akan memberikan sesuatu, dan sesuatu itu akan menjadi seperti magnet. Berbahaya sekali Mas. Mas Ben bisa celaka. Apa kali ini juga Pak Mul berbohong? Wah, seram sekali ya Pak. Untungnya Ki Rekso tidak memberikan apapun pada saya. Ngomong-ngomong, apa Bapak tahu tentang awal mula teror ini? Sebelum mendengar versi Ki Rekso, lebih baik aku mendengar versi Pak Mul, lalu membandingkan siapa yang berbohong. Baiklah, jika Mas Beno sangat penasaran, saya akan bercerita Mas. Tapi saya mohon Mas Ben tidak memberitahu siapapun tentang ini. Aku mengangguk dan menunggu ucapan selanjutnya. Melihat kanan kiri seolah memastikan tidak ada orang lain. Dulu sebelum Pak Suryadi jadi lurah, beliau itu orang miskin Mas. Tanpa banyak orang yang tahu, beliau melakukan pesugihan dengan Lampor. Sebagai media, bahkan istri dan anaknya pun tidak tahu. Tapi beliau tidak mencari korban di desa ini Mas. Jadi awal mula yang membangkitkan Lampor itu bisa dibilang Pak Suryadi. Tapi sekarang beliau sudah melepaskannya, tepatnya saat beliau menjadi kepala desa. Tapi ternyata ada orang lain yang mencoba menggunakan Lampor yang sudah ditidurkan kembali oleh Pak Lurah. Dia adalah Agung, anaknya Ki Rekso. Justru Agung meninggal saat mengendalikan Lampor, tapi dia gagal. Alhasil kini Lampor itu masih mencari mangsa. Sampai saat ini Ki Rekso mencoba menundukkannya, namun selalu gagal. Ucapan Pak Mul membuatku heran. Jika dibandingkan dengan semua yang aku lihat
Perkataannya tidak mengarah pada bukti apapun. Aku masih diam, seolah-olah kaget mendengar ucapannya. Malam ini aku hanya terus mendengarkan cerita Pak Mul tentang beberapa korban lampor yang rata-rata ditemukan sangat mengenaskan. Bahkan ada yang belum ditemukan sampai saat ini. Jam 8.30 aku keluar kamar. Setelah siap untuk pergi ke puskesmas, aku lihat di dapur ada Bu Lurah, Ningsih sedang memasak. Aku hampiri mereka. Bu Lurah melihatku langsung tersenyum. Wah, sudah ganteng Mas Binu. Mau ke puskesmas? Iya Bu, saya pamit, timbalku sambil meraih tangannya untuk bersalaman. Anhar dan Tirta sudah duluan loh. Mas Binu sama siapa kesananya? Gak tahu nih Bu, dari tadi nelponin Pak Mul gak diangkat-angkat. Lagi sibuk sepertinya. Ya sudah, antar sama Ningsih saja, pakai motornya. Berangkat Mas Binu yang bawa, nanti pulangnya Ningsih yang bawa. Ningsih yang dari tadi hanya diam seolah tidak peduli dengan keberadaanku, malah jadi kaget dan melotot mendengar ucapan Bu Lurah. Apa nih sampai melototi Mbak segala? Sudah cepet sana, ambil kunci motormu, antar Mas Binu, kasihan dia. Aku tidak menolak tawaran Bu Lurah, sebab aku sudah kesiangan. Ini juga kesempatanku untuk bertanya padanya, karena jika di rumah Ningsih selalu berusaha menghindariku. Di perjalanan menuju puskesmas, aku sesekali melihat Ningsih lewat kaca spion, memikirkan bagaimana cara mengawali pertanyaan ini. Kenapa Mas ngeliatin saya dari tadi? Ningsih mulai percakapan. Itu, umur kamu berapa ya Ning? Kayak masih muda gitu, seperti seumuran adik saya, jawabku asal-asalan. Umur saya baru 22 tahun Mas. Oh, pantes cuma beda 2 tahun dengan adik saya. Ningsih tidak menjawab. Kami kembali saling diam. Ning, kamu takut tidak dengan teror lampor di desa ini? Aku memberanikan menanyakan hal tersebut. Sudah pasti dia tidak akan takut, malah aku yang takut padanya sekarang. Apa yang perlu ditakutkan Mas? Jika Mas Binu ingin selamat, lebih baik jangan ikut campur. Ningsih menjawab dengan ketus, tidak menatapku. Mendengar jawabannya, aku kembali terdiam sambil sesekali melihat ke arahnya. Saat aku mencoba kembali melihatnya, entah memang benar atau mataku yang salah, malah wajah Sarah yang kulihat. Aku yang sangat kaget, hampir tidak dapat mengendalikan motor yang aku bawa. Saat aku lihat lagi, wajah itu kembali menjadi wajah Ningsih. Sudah sampai Ning, terima kasih telah mengantarkan saya. Ningsih tak menjawab dan langsung pergi begitu saja. Saat jam 12, aku izin pada Anhar dan Tirta untuk makan siang dan sholat di warung depan. Saat aku sampai di warung, aku berjumpa dengan Topik, anak buah Ki Rekso. Mas Topik, ya? Iya Mas, ada apa ya? Sebelum menjawab pertanyaannya, aku menatap ke puskesmas, memastikan Anhar dan Tirta tidak melihat aku yang sedang mengobrol dengan anak buah Ki Rekso. Saya ingin berjumpa dengan Ki Rekso Mas, bagaimana caranya ya? Ada yang ingin saya tanyakan, penting. Kalau mau ngobrol penting dan rahasia, lebih baik selepas maghrib Mas. Mas dokter ke rumah Ki Rekso, kalau sekarang tidak aman, karena di rumah Ki Rekso pasti banyak orang yang berobat. Tapi saya tidak tahu jalan menuju Ki Rekso Mas. Nanti saya tunggu di ujung jalan dekat rumah Pak Lurah, bagaimana? Oh, jalan besar itu. Baik Mas, selepas maghrib sekitar jam 6 lewat saya akan ke sana. Iya, nanti saya tunggu. Terima kasih ya Mas, sudah mau membantu saya. Topik yang sedang mengunyah makanan kali ini hanya menjawab
hanya menjawab dengan senyuman. Aku bergegas memesan makanan. Sebelum makananku tersedia, aku izin numpang sholat dalam warung dan menunaikan sholat zuhur. Oke, sampai di sini ceritanya. Akan berlanjut di part selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, like, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.